Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang pemanasan global. Sebelum kita ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan teman-teman mampu memahami yang pertama yaitu pengertian pemanasan global. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu memahami penyebab dan dampak dari pemanasan global. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu teman-teman mampu memahami cara mengurangi laju pemanasan global. Teman-teman pernah mendengar tidak istilah pemanasan global? Tentu pernah kan ya? Nah, pemanasan global itu istilahnya banyak loh. Pemanasan global disebut juga global warming, atau disebut juga darurat iklim, atau krisis iklim, dan ada juga yang menyebut iklim global. Kira-kira kenapa sih pemanasan global itu disebut juga dengan iklim global? Ada yang tahu tidak? Kenapa disebut dengan iklim global? Karena di beberapa wilayah di bumi ada yang mengalami perubahan cuaca ekstrim. Misalnya, tiba-tiba turun hujan, lalu tiba-tiba panas lagi, dan sebagainya. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu di atmosfer, di laut, dan di daratan bumi. Nah, pemanasan global ini terjadi pasti karena ada penyebabnya kan ya teman-teman? Penyebab utama dari pemanasan global yaitu karena ulah perbuatan kita yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya bagi atmosfer sehingga menyebabkan permukaan bumi bertambah panas. Contohnya seperti karbon dioksida. Selain karena ulah manusia, ada beberapa penyebab lain pemanasan global. Penyebab pertama yaitu polusi udara yang tinggi mengandung gas beracun. Penyebab kedua, asap kendaraan bermotor dan asap alat-alat transportasi lainnya. Penyebab yang ketiga, banyaknya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar. Penyebab keempat, asap dari pabrik-pabrik besar. Penyebab lainnya yaitu penggunaan pupuk dapat menghasilkan gas yang berbahaya bagi atmosfer. Penyebab ketujuh yaitu pencemaran di laut. Penyebab delapan yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Serta masih banyak lagi penyebab lainnya. Nah, teman-teman, pemanasan global ini memiliki dampak atau akibat yang berbahaya bagi makhluk hidup loh. Dampak yang pertama yaitu meningkatnya ketinggian air di laut. Dampak kedua yaitu mencairnya es di kutub. Dampak ketiga yaitu meningkatnya suhu di bumi, sehingga suhu di bumi akan menjadi lebih panas. Penyebab yang keempat yaitu musim kemarau akan lebih panjang. Penyebab kelima, laut menjadi semakin hangat. Penyebab yang keenam, musim tidak menentu. Penyebab ketujuh, terjadinya bencana alam seperti banjir, tornado, dan sebagainya. Penyebab kedelapan, hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Penyebab lainnya yaitu manusia akan mengalami kelaparan karena hewan dan tumbuhan tersebut mengalami kepunahan. Penyebab ke-10 yaitu hutan dapat berubah menjadi gurun. Dan masih banyak lagi dampak-dampak lainnya yang berbahaya untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Oke teman-teman, berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Cara yang pertama yaitu kita bisa menghemat penggunaan listrik dan menghemat penggunaan air. Cara kedua yaitu
mengurangi pemakaian plastik dan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. Cara ketiga, sering memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi ya teman-teman. Cara keempat, menanam pohon atau melakukan penghijauan, istilahnya yaitu reboisasi. Cara kelima, sering-sering berjalan kaki atau menggunakan sepeda ya, agar mengurangi polusi di udara. Cara keenam yaitu tidak menebang pohon secara liar. Ketujuh, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Dan cara kedelapan yaitu mengurangi penggunaan AC karena menghasilkan gas CFC yang berbahaya. Cara selanjutnya yaitu melakukan 3R. Apa itu 3R? Yaitu reduce, reuse, dan recycle. Cara terakhir yaitu mengurangi penggunaan kertas. Dan masih banyak lagi cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Nah, teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.